Saya mau berkata kepada semua yang ada di tempat ini. Seperti Pak Rudi sudah pernah mengajar. Ibu Iren pernah mengajar. Ya. Di tempat ini adalah tempat di mana benih-benih firman yang terbaik itu ditaburkan. Saya ini banyak membaca buku. Saya banyak mendengar khotbah demi khotbah. Sesungguhnya apa yang Tuhan berikan di tempat ini, pewahyuan, benih-benih firman, itu adalah yang the best. Dan itu adalah makanan yang saya tahu. Itu akan membangun iman kita. Tapi saya mau berkata, saya bukan anti altar call. Tapi seringkali sebagai anak-anak Tuhan, kita terlalu lembek untuk membuat setiap benih-benih itu bertumbuh. Buat saya sepanjang hidup saya, sepanjang pengenalan saya, oh ya, tumpang tangan dan semuanya itu akan memberikan hasil karena itu adalah impartasi. Tapi saya mau berkata, setiap kekuatan, setiap akar, setiap benih itu bertumbuh bukan pada waktu engkau ditumpang tangan. Setiap benih itu bertumbuh pada waktu engkau menerima setiap benih itu. Dan mulai engkau mengerjakan benih itu. Pak Rudi punya istilah tentang watering. Saya punya istilah tentang mengunyah. Hari ini kalau Bapak Ibu saya traktir stik yang termahal. Saya enggak tahu nih, saya bukan penggemar stik. Stik yang termahal harganya berapa? Mungkin 1 juta. Wagyu yang katanya melting. Tapi saya mau bilang, ayo saya traktir Wagyu. Stik Wagyu yang termahal. Tapi saya potong-potong. Udahlah 1 kali 1. Ya kan? Terus saya bilang begini, jangan dikunyah. Semuanya masukkan mulut langsung telan. Saya percaya kamu pulang akan sakit perut. Betul enggak? Masalahnya kita enggak pernah mau mengunyahnya. Amin. Saya akan berusaha menjelaskan dengan bahasa yang mungkin sehari-hari. Tapi saya mau berkata begini. Hari-hari ini kita diajarkan untuk berdiri untuk provinsi. Ya, ada serangan yang namanya anak-anak yang di belakang, penari-penari kecil. Kalau engkau nggak bisa duduk tenang, mendengarkan firman, engkau harus ke depan. Ya, hari-hari ini kita mendengar yang namanya ada El Nino atau El Nina yang akan masuk. Berusaha masuk. Ada yang namanya dari BMKG ramalan bahwa akan meningkat yang namanya semua mulai dari aktivitas dari gempa dan segala sesuatunya, dan kita harus berdiri untuk setiap tempat-tempat itu. Hari ini saya mau belajar satu hal, ya. Menyambung dari apa yang tentang dunia orang mati yang Ibu Iren pernah ceritakan. Ibu Iren pernah khotbahkan yang ada di tempat ini. Siapa pernah masih ingat Ibu Iren khotbah tentang dunia orang mati? Ya, oke, ya, enggak banyak. Pasti kalian habis itu pulang makan, beli ayam geprek, beli apa, yang diingat ayam geprek, bukan lagi itu firmannya. Oke, sekarang saya mau bilang, ayo. Ya, saya ini belajar 1 kali. Hari ini saya memegang yang namanya itu Bangladesh. Dan Bangladesh ini saya tadinya pikir, ini paling negara yang miskin,
biasa dia adalah pecahan dari India dan mungkin akan strukturnya dan semuanya ini akan mirip dengan yang namanya India. Tapi pada waktu saya mulai pelajari Bangladesh, ya, saya melihat bahwa ini negara itu menjadi yang namanya mesbahnya daripada malaikat jurang maut. Dan saya itu benar-benar melihat ini negara yang dihabisi dengan kematian. Bayangin ya, itu yang namanya kelaparan. Bangladesh pernah mengalami kelaparan. Dan korbannya sampai sekitar 2 juta. Bangladesh mengalami yang namanya tsunami. Ya. Tsunami di Aceh itu cuma sekitar 120.000 korbannya. Di Bangladesh itu bukan tsunami dari laut, tapi tsunaminya itu dari sungai. Tapi korbannya lebih daripada 500.000. Ini sebelum negara ini saja lahir. Bangladesh ini lahir di tahun 71. Di tahun 70 dia mengalami yang namanya bencana dari angin. Dan itu seperti yang tadi saya katakan, sampai sekitar 500.000 orang meninggal. Dia mengalami yang namanya genocide. Yang dibunuh satu generasi. Sampai dikatakan genosida intelektual dan genosida pemerkosaan. Kenapa? Karena ada sampai sekitar 3 juta rakyatnya, orang-orang pinter, orang-orang yang sekolah tinggi. Dan itu semuanya yang dituju itu adalah orang-orang yang istilahnya profesor, orang-orang yang sekolah lulusan S1 seperti itu. Dan dibunuh semuanya sampai sekitar 3 juta. Kenapa? Supaya bangsa ini tidak punya masa depan. Karena orang-orang yang pinternya sudah dibunuh. Dan sekali lagi ada perang. Mereka mengalami perang. Dan itu sekali lagi itu selalu jumlahnya setiap kali itu jutaan. Tapi hari-hari itu apa yang terjadi? Saya punya tim, saya punya anak-anak yang saya mau kirim nanti ke tempat sana. Awalnya saya pegang Pakistan, tapi akhirnya saya disuruh untuk pegang Bangladesh. Dari itu saya tidak mengerti. Saya pikir Bangladesh cuman musuhnya adalah kemiskinan. Sampai saya melihat itu yang namanya saya bilang begini. Apapun juga yang dilihat dari tim saya itu berbeda dengan yang saya lihat. Saya berkata tentang malaikat jatuh, tim saya ngomong kucing. Jadi saya itu ngelihat roh yang kuat yang di Bangladesh itu saya langsung lihat ini malaikat jatuh. Bentuk semuanya malaikat jatuh. Yang tim saya ngomong kucing. Nanti saya ngomong rohnya yang paling utama ini, mereka ngomong yang lain. Dan saya ini sampai bingung, ini kenapa ini anak-anak yang saya latih pemetaan, saya latih berperang, saya didik sendiri. Mereka tiba-tiba tidak bisa yang namanya itu bisa benar-benar itu melihat. Terus tiba-tiba Tuhan itu ingatkan saya dengan firman yang seperti ini. Melihat dan melihat tetapi tidak pernah melihat. Mendengar dan mendengar tetapi tidak pernah mendengar. Dan itulah roh kematian. Hari ini saya mau lihat, saya mau katakan demi saya itu mungkin cinta saya bentuknya api. Jadi kalau kamu dikasih misalnya cinta, ada orang cinta sama kamu, ada yang ngasih coklat, enak. Ada yang ngasih bunga, aduh masih indah, betul? Kalau saya itu cinta sama seseorang, yang saya kasih ke dia adalah api. Mungkin bentuk cinta saya berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena saya, ya inilah yang saya punya api, saya kasih.
Ini demi semuanya. Dan saya mau berkata, hari ini perhatikan. Kalau engkau mendengar dan mendengar dan mendengar dan mendengar firman Tuhan, tapi tidak pernah bertumbuh. Cek apakah ada kematian yang nempel di dalam hidupmu. Hari itu saya tiba-tiba melihat, waduh ini tim saya udah kena semuanya nih. Yang namanya roh kematian itu bisa sangat menempel. Dan hari ini saya mau berkata, mungkin engkau melihat, engkau lihat di sini. Saya tuh ngelihat loh, benar-benar ya. Mungkin kau lihat di sini ada pemimpin, ada Joshua, ada Ibu Iin. Tapi hatimu tidak pernah bergeming buat itu. Kau berkata, ya memanglah itu pemimpin. Ya udahlah, itu manusia juga biasa, paling pulang juga makannya nasi. Ada sesuatu yang membuat engkau ini mati dan tidak bisa bertumbuh. Hari ini saya mau berkata, kalau kita mau menantikan Tuhan yang kedua kalinya, tidak ada roh kematian yang boleh ada, itu ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan kita itu hidup. Dan dia tidak bisa, firman Tuhan berkata, yang hidup dan yang mati itu tidak bisa bersatu. Itu ada pembatas yang sangat jelas. Amin. Jadi kalau kita sedang mau menantikan Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Amin. Dan kalau kita masih memiliki dan masih nempel yang namanya roh kematian, ayo belajar mulai berurusan dengan roh itu serius. Kenapa? Karena engkau akan mendengar dan mendengar dan mendengar. Tetapi sebetulnya engkau tidak sedang mendengar. Engkau bisa mendengarkan unwavering faith. Tadi khotbahnya Pak Ferry, Pak Daniel. Oke banget, bagus banget, unwavering faith. Saya memang pernah pelajari tentang akar. Dan mungkin kau berkata unwavering faith, habis pulang tidak pernah timbul yang namanya iman. Engkau banyak mendengar, tetapi sesungguhnya engkau tidak mendengar. Engkau banyak melihat, mungkin engkau melihat yang di sini ada banyak mukjizat, engkau lihat, tapi engkau berkata, ya seperti itu dan tidak menggemingkan sama sekali. Hari ini mulai berurusan dengan roh kematian. Saya ada di Mahanaim ini udah sekitar 22 tahun. Saya lupa ya 22 atau 23 tahun gitu. Saya ada di Mahanaim. Tapi saya punya anak-anak didik. Ya, saya pegang rumah singgah, saya pegang care. Sampai hari ini kalau ditanya destinimu apa? Aduh, apa ya Kak ya destiniku itu? Pokoknya aku tuh apa aja lah yang bisa aku bantu, aku pasti bantu. Untuk menentukan destiny aja enggak pernah tahu. Padahal ini orang lama. Untuk menentukan panggilan aja enggak pernah tahu. Padahal ini orang lama. Dan hari ini saya mau berkata, ayo mulai berurusan dengan yang namanya roh kematian. Kenapa? Karena kalau kita ini berurusan dengan roh kematian, kita tidak bisa berdiri antara yang hidup dan yang mati. Yuk mari kita belajar. Kita buka dari Bilangan. Bilangan 16. Bilangan 16 mulai ayatnya yang pertama dikatakan seperti ini. Ya. Korah bin Yisar sudah dapat semuanya. Bilangan 16 ayatnya yang pertama. Kita mau bacakan dulu. Habis ini saya terangkan firman-Nya. 1, 2, 3. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab
dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semua orang-orang yang kenamaan. Hari itu yang berontak kepada Musa itu bukan orang-orang biasa. Itu orang-orang yang punya panggilan. Itu orang-orang yang destininya sangat luar biasa, bagus, besar, dan Tuhan punya planning untuk orang itu. Bayangin ya, yang namanya Yisar itu artinya minyak yang berkilau-kilauan. Kehat itu namanya adalah anggota dewan artinya. Jadi orang-orang dengan semua panggilan dan destiny yang besar. Ya. Tapi hari itu mereka bersama-sama dengan Korah untuk memberontak kepada Musa. Ya. Yuk kita lanjutkan, kita baca ayatnya yang keempat dan kelima. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapakah yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Oke, kita lanjut di ayat yang ke-12. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga kami juga menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Ayat 14 dikatakan, sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah susu dan madunya, ataupun memberikannya kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau mengelabui mata orang-orang ini. Kami tidak mau datang. Ya, oke. Saya mau lanjutkan langsung yang di sini. Oke, kita baca ayat yang ke-33 ya. Kita baca sama-sama 33 dan sesudah itu 35. 1, 2, 3. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Saya mau ceritakan dulu. Hari itu ya kan, bangsa ini dibawa keluar dari Mesir. Dan dibawa masuk ke tanah Kanaan. Hari itu mereka melihat yang namanya tanah Kanaan itu mereka harus berperang. Itu mereka harus berjalan memutar. Bayangin, kalau itu sudah tahu harusnya bisa cuma dalam 2 hari. Tapi harus memutar sampai puluhan tahun. Dan hari itu orang-orang ini mulai mempertanyakan Musa dan Harun. Dan hari itu dipimpin oleh Korah. Ada 250 orang yang bersama-sama dengan mereka. Termasuk di situ adalah Datan, Abiram, yang artinya adalah minyak yang berkilau-kilauan atau
mungkin bisa dikatakan orang yang dipilih untuk diurapi. Orang yang dipilih untuk menjadi anggota dewan. Tapi hari itu saat Musa memanggil, dibilang gini kan, Musa itu sudah mendengar bahwa mereka itu marah. Dan hari itu Musa itu apa yang dilakukan? Musa itu pada waktu dia mendengar bangsa itu marah, yang dilakukan oleh Musa adalah apa? Sujud menyembah kepada Tuhan. Dia tidak bantah sedikit pun. Tapi dia telungkup dan dia sujud di hadapan Tuhan. Tapi hari itu Musa ini berkata begini, ayolah ngomong sama aku baik-baik. Apa yang kamu mau? Apa yang kau marah? Hari itu mereka berkata apa? Apa perlu lagi Musa dibuktikan? Bukankah engkau sudah membawa kami ke tanah? Engkau mengeluarkan kami, bahkan dia bilang loh, engkau mengeluarkan kami dari tanah yang berlimpah susu madunya. Dan hari ini, apakah perlu dibuktikan lagi? Sehingga engkau berkata, engkau menjadi Tuhan atas kami. Besok ya, kita akan sama-sama naikkan ukupan di hadapan Tuhan. Jadi mereka ini, bangsa ini marah dan sungguh-sungguh kurang ajar banget sama Musa. Mereka menentang Musa. Nah, Tuhan itu mulai berkata seperti ini. Singkat cerita kita tahu pada waktu bangsa itu 250 orang. Ini dari satu suku ya. 250 orang itu mereka marah. Apa yang terjadi? Kita sudah tahu. Tiba-tiba api menyambar dan menghanguskan mereka. Dan tidak sampai di situ. Tiba-tiba itu yang namanya ada dari tanah yang terbelah. Dan dikatakan apa? Terbukalah dunia orang mati. Ada begitu banyak yang namanya dunia orang mati. Itu yang mengikat. Yang namanya destiny, kaki. Dan hidup anak-anak Tuhan. Salah satunya saya mau berkata di sini. Ini adalah sebuah kemarahan. Tuhan berkata hari itu, Tuhan berkata seperti ini. Seandainya cuman ada Datan, Abiram, dan On. Dan mereka itu adalah dari suku Ruben. Ya, Ruben bicara tentang kekuatan diri sendiri. Tapi kalau tidak ada Korah, maka ini sebetulnya tanah tidak akan terbelah. Mungkin Tuhan akan marah, Tuhan akan mendidik, Tuhan akan mendisiplin. Tapi yang namanya itu tidak akan ada yang namanya tanah yang terbelah. Tapi karena ada Korah. Coba kita belajar, Korah itu artinya apa? Ya. Kita mau belajarin, Korah itu artinya adalah Baal. Saya minta, ya oke. Ya, Korah itu adalah, artinya itu adalah Baal atau botak. Artinya apa? Tidak ada tudung. Dan begitu ada dalam kondisi tudung kita ini banyak. Tudung kita ini bisa pemimpin. Tudung kita ini bisa orang tua. Tudung kita ini bisa kakak rohani. Dan begitu yang namanya ada Korah di antara Datan, Abiram, dan On. Maka itu menjadi tanah itu terbelah. Hari itu saya itu belajar satu hal. Ada banyak yang sejujurnya itu tidak membuat kita ini bisa bertumbuh dan berbuah. Itu adalah kemarahanmu. Itu adalah engkau ini dalam kondisi terputus dengan pemimpinmu. Engkau ini dalam kondisi terpisah dengan Tuhanmu. Kita ini paling gampang kok. Kalau kita ini sudah mulai terpisah
dengan orang-orang yang ada di atas kita, kita akan sangat mudah terpisah dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir kita bisa jalan sendiri dan kita berkata, aku enggak perlu pemimpin, aku enggak perlu orang tua, aku enggak perlu tudung yang ada di atasku. Dan aku bisa langsung dengan Tuhan. Jangan pernah mimpi bisa seperti itu. Karena itu ada struktur di dalamnya. Dan hari itu Tuhan itu berkata seperti ini, nak. Ada banyak orang itu tidak mengenal yang namanya kemarahannya. Hari ini saya cuma minta ayo sekali lagi. Bereskan yang namanya setiap roh kematian. Kenapa? Karena begitu ada Korah, itu yang namanya tanah ini terbelah dan dunia orang mati ternganga. Dan mereka semuanya tertelan ke dalam dunia orang mati. Tuhan itu mulai jelaskan saya, kemarahan misalnya. Saya ini punya anak dengan berbagai tipe. Kemarin saya berusaha jelaskan kepada tim saya, ke semuanya. Ya. Saya ini kadang-kadang line, siapa yang pernah nge-line saya dan tidak dijawab. Terima kasih Sir Daniel. Siapa yang pernah nge-line saya dan mungkin bisa sampai berapa lama baru saya jawab? Mungkin 2 minggu. Bahkan ada yang, waduh kadang-kadang saya parah memang. Bisa sampai lama gitu baru saya jawab. Bahkan ada yang tidak saya jawab sama sekali. Nah, saya ini sampai Tuhan itu jelasin gini. Jadi gini, buat anak-anak staf saya yang tipenya sanguin, mereka akan lupa. Dan mereka bilang gini, loh kan kemarin aku sudah lapor sama Bu Nita. Jadi misalnya gini, Kak boleh enggak Kak saya mau pergi ke Bantar Gebang untuk melakukan, saya mau berperang, saya mau menduduki satu tempat, gereja Bawang misalnya begitu. Yang sanguin kalau tidak saya jawab, sebelum itu dia sudah langsung pergi ke sana. Dan kalau kenapa mereka akan bilang, kan Ibu Nita udah ngomong. Dan Pak pada waktu misalnya ya mereka ini ngalami sesuatu yang tidak di luar perhitungan mereka. Yang sanguin ini akan mulai berkata begini, ya udahlah percuma, toh enggak pernah dibales, jadi enggak pernah mau lagi SMS, enggak pernah mau lagi nge-line. Dan mereka akan maksudnya bergerak dengan apa yang mereka mau, apa yang mereka suka. Ada yang tipe-tipe flekmatis ini seperti ini. Jadi yang marah, yang kalau yang sanguin, dia mulai pokoknya bergerak sesuai dengan hatinya. Pokoknya sesuai dengan moodnya. Seperti itu. Tapi yang flekmatis, ini mulai berkata begini, Bu Nita pasti sibuk. Orang flekmatis itu gak akan jahat. Bu Nita pasti sibuk. Saya enggak mau ganggu. Jadi saya akan putuskan sendiri. Saya akan atur sendiri semuanya. Karena saya tahu kalau saya line dan semuanya pasti saya ngerepotin Bu Nita. Dan makin hari akan makin berjarak, makin sembunyi dan makin jauh dengan saya. Yang melankolis akan beda lagi. Ya, misalnya saya ini, ya. Yang melankolis ini kan maunya semuanya serba tepat. Serba jelas, serba terperinci. Jadi kalau misalnya begini, Bu Nita saya beli 1 kilo beras, nanti 1/4 kilo beras kuning, 1/4 kilo beras merah, 1/4 kilo. Dan saya cuma jawab oke. Kalau dia bilang begitu, terus tiba-tiba saya nanti sampai di sana, terus saya bilang begini, lucu ya berasnya kok warna-warni macem-macem. Dia bisa melo dan dia berkata,
memang saya enggak pernah benar di depannya Kak Nita. Jadi ngerti ya, cuman satu respon karena saya terlambat membalas setiap line dan SMS. Tapi itu sedikit demi sedikit. Itu bisa menimbulkan yang namanya kekecewaan. Itu bisa menimbulkan yang namanya kemarahan. Itu mulai menimbulkan yang namanya terpisah dan berjarak. Hari itu kemarin saya sangat melihat tim saya semuanya. Mereka itu semuanya kalau saya tanya, gimana kamu bisa lihat pemetaan kucing? Semuanya nih ya, semua tim Bangladesh nunduk. Saya ini koleris, saya ini api. Lihat mereka nunduk, saya makin geram. Saya berkata, loh kamu ini kok bisa lihat kucing dari mana? Jawab saya. Makin saya nada tinggi, nunduknya makin dalam, makin ditekuk kepalanya. Orang flekmatis, semuanya itu makin sembunyi. Tapi saya mau berkata, itu adalah benih-benih kemarahan dan kekecewaan. Saya kemarin panggil dan saya mulai jelaskan, ini loh benihnya, ini loh benihnya, ini loh benihnya. Dan buat saya ya, bayangin ya, itu anak-anak yang saya didik. Begitu yang namanya ada roh kematian itu nempel, yang biasanya bisa perang, gak bisa perang. Yang tadinya pinter jadi oon banget. Loh itu serius. Dan mereka makin berjarak dengan saya, makin mereka itu roh itu makin nempel. Kenapa? Terbuka. Dan hari ini saya mau berkata nih, ya. Dikatakan di sini ayat 33. Demikianlah mereka dengan semua orang, ayat 33. Yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Ya, ayat 35. Lalu keluarlah api yang berasal daripada Tuhan. Lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Kenapa sih seringkali kita ini bisa dengan mudah marah kepada pemimpin atau kepada Tuhan? Saya minta ada satu gambar, saya minta ditayangkan. Nih, ya. Yang kita lihat, yang kita butuhkan adalah roti. Tapi Tuhan itu kasih apa? Kasih kunci. Bangsa ini dibawa keluar dari tanah Mesir itu untuk menduduki tanah perjanjian. Tapi hari itu kenapa dia marah? Kenapa Korah, Datan, Abiram dan 250 orang itu tidak mau datang pada waktu Musa memanggil? Dia bilang apa? Kamu sudah bawa aku keluar dari tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kebalik kan? Mereka melihat Mesir adalah tanah yang berlimpah susu madu. Padahal Tuhan berkata, duduki Kanaan yang berlimpah susu madu. Karena buat mereka Mesir adalah roti mereka. Yang mereka bisa lihat dengan real. Yang mereka lihat bisa dengan mudah. Tapi Tuhan itu berikan Kanaan. Tuhan ini kasih kunci. Seberapa nih? Saya mau bilang kalau hari ini kondisi kita seperti ini. Ada roti, ada kunci. Paling gampang kita milih apa? Milih roti. Kenapa? Kenyang. Yang dibutuhkan makan. Tapi Tuhan kasih kunci. Hari ini pergi ke bangsa-bangsa. Mungkin kita berkata, kok gak ada yang bayarin aku? Kok gak ada yang semuanya beresin dan aku tinggal pergi ke semuanya?
Tapi Tuhan berkata, hari ini kita menghadapi yang namanya ada vaksin dan segala sesuatunya. Mungkin kita berkata, aduh perang. Saya itu kemarin ngomong di grup, saya bilang gini, kapak kita mulai bekerja sesudah 20 hari. Yang Tuhan mau itu apa? Melatih ini loh, seluruh manusia. Kita ini adalah manusia-manusia ilahi, amin. Manusia ilahi, amin. Tapi akan lebih mudah buat kita melihat yang jasmani daripada yang ilahi. Padahal Tuhan mau berikan yang ilahi. Kalau hari ini diajarkan untuk menumbuhkan benih, yang paling gampang, udah deh Kak, yang penting solusinya aja. Aku ini butuh keluarga, aku mau butuh keluargaku rukun, baik-baik dan semuanya. Kamu mau suamimu semuanya, anak-anakmu nurut dan ngerti. Itu yang kita mau. Tapi yang Tuhan mau adalah lewati sampai engkau bisa memegang kunci itu. Dan itulah kehidupan. Begitu engkau memegang kunci, engkau akan bisa mendapatkan bahkan ribuan roti. Bahkan engkau bisa memberi makan kepada orang lain. Ngerti gak sih? Tapi kan seringkali maunya kita ini rotinya. Kita enggak pernah mau ambil kuncinya yang dari Tuhan. Ya. Kalau engkau hari ini butuh apa? Motor. Paling enak engkau pengennya gitu. Pulang begini ada yang nawarin, aku kasih ya motor. Aku kasih ya motor, telepon gitu. Atau mungkin berharap pasang PP, pasang story, motor terbaru seri dari Honda bla bla bla. Tapi engkau enggak pernah berkata, engkau angkat tangan pagi hari. Dan engkau berkata, aku panggil berkat, aku minta berkat. Aku berkata Tuhan, firman-Mu berkata engkau memberkati aku saat aku tidur. Aku mau perkatakan Tuhan saat pagi hari. Aku mau ambil dan jarah berkat-berkat. Saya ini punya satu teman yang sangat ajaib. Hari itu ya, dia ini mamanya itu adalah istri dari gembala sidang di satu gereja di tempat di Jawa Timur di kota kecil. Karena papahnya meninggal mendadak, maka seluruh yang namanya penatua-penatuanya itu mulai mengusir mamanya. Jadi papahnya meninggal yang jadi gembala sidang itu meninggal dan mamanya ini dan anaknya dua. Anaknya yang besar teman saya itu dibawa keluar dari rumahnya, diusir dari pastori. Dan apa yang terjadi? Mereka ndak ada makanan. Dan hari ini ya buat saya ya, ini anak ceritanya tetap buat saya adalah orang yang amazing sekali. Hari itu apa yang dia buat? Mamahnya lakukan, ini kalian gak pernah lakukan ini toh. Ini anak-anak STT mana boleh angkat tangan gak? Nah, kalian pernah doain piring kosong gak? Gak pernah toh. Selalu ada makanan kan? Ini anak cerita, ya dia dan orang tuanya dan mamanya itu ngadepin piring kosong. Dia berdoa, doa Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan makanan dan hidangan hari ini buat aku. Terima kasih Tuhan buat makanan yang hari ini sudah Kau hidangkan. Piringnya kosong gak? Kosong. Dan dia berdoa itu sampai selesai merem. Dan mamanya bilang merem, gak usah lihat, gak usah ngelirik-ngelirik, gak usah ngintip-ngintip, merem. Adiknya, mamanya semuanya merem. Dia doain piring kosong, dia buka, amin buka mata, piring kosong gak? Kosong. Doa lagi mamanya dan berkata Tuhan aku percaya, terima kasih buat makanan, terima kasih buat nasi, terima kasih kalau malam hari ini kami doa, kami makan dengan kenyang. Buka mata, amin buka mata piring kosong gak? Kosong. Mereka berdoa lagi.
Dan doa yang ketiga pada waktu amin. Dia dengar suara ribut-ribut di belakang. Dan itu ayam berkotek-kotek. Gitu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di tempat cucian piring ada ikan segar yang menggelepar-gelepar. Dan hari itu mereka makan ikan goreng. Seperti Yesus makan ikan goreng. Kenapa? Karena iman tumbuh pada waktu engkau bisa membelah kematian. Pada waktu engkau diusir dari gereja, engkau tetap punya hati yang murni di hadapan Tuhan. Engkau tetap bisa mengucap syukur. Tidak ada kemarahan, tidak ada curiga. Kalau hari itu Korah dan Datan bisa melihat bahwa tanah Kanaan itu adalah kunci yang Tuhan mau berikan. Dia tidak perlu marah. Dan kalau dia tidak marah, tidak perlu ada dunia orang mati yang menelan manusia. Amin. Hari itu, ini anak, dia adalah salah satu yang hari ini dia berdiri. Dia ini pemimpin rumah Shalom yang ada di Semarang. Pada waktu Pak Petrus Agung meninggal, rumah Shalom mulai enggak ada pendanaan, kurang untuk makan dan semuanya. Sampai teman saya ini buka catering. Pada waktu dia buka catering, apa yang terjadi? Cateringnya bangkrut. Kenapa? Covid, enggak ada yang mau beli. Dan hari ini dia mulai jual yang namanya tahu petis, tahu crispy. Tapi sekali lagi iman yang dibangun pada waktu dia berdoa dan dia melihat ikan yang menggelepar. Hari ini dia mulai jalan dan Tuhan berkata, di tanah itu buat warung, warung tahu petis. Dia buat warung tahu petis. Hari itu tiba-tiba ada banyak orang yang mulai membeli. Ada orang yang pesen sampai ratusan. Dan pada waktu diambil itu namanya petisnya asem. Saya enggak ngerti ceritanya lah. Gimana sampai petisnya asem. Tapi apa yang terjadi? Dia berkata, Tuhan ini modalku loh Tuhan. Kamu yang ajarin, kamu yang suruh. Dan dia mulai nangis, dia mulai seperti imannya yang pada waktu dia meminta makanan itu sekali lagi. Dan dia berkata, Tuhan ini untuk anak-anak, untuk jiwa-jiwa. Dan apa yang terjadi? Petis yang darinya tadinya asam, tiba-tiba tidak menjadi asam. Hari ini dia berjalan. Setiap kali Tuhan bilang ini, buka lagi di tempat ini. Kamu beli tanah ini, buka warung untuk yang namanya tahu petis. Cuman tahu petis. Tahu petis itu untungnya berapa sih? Saya mau bilang hari ini tahu petisnya sudah sampai Amerika. Sudah sampai ke Jepang. Sudah sampai ke luar negeri. Dibeli sama artis-artis. Dan itu menjadi kesaksian sekali lagi. Saat engkau tidak mengizinkan kematian, kekecewaan itu mengikat engkau. Engkau ini sedang membawa kehidupan. Dan itulah setiap firman itu akan bertumbuh. Halo. Amin. Anak-anak STT, saya sekali lagi ini anak mana? Pemenang. Anak pemenang, kalian gak ikut ke mana Turki? Hati kalian mau pergi ke mana? Buktikan imanmu. Buat saya, gak ada yang mustahil. Saya memulai Memskart. Saya bawa, saya gendong Jessica. Hari itu masih berumur sekitar segede miel. 6 bulan. Saya datengin. Dari toko demi toko. Kalau kalian tahu toko Metanoia. Pernah tahu toko Metanoia? Toko buku Kristen. Dan hari itu hanya untuk mendapatkan untung 1.000 perak. Untuk apa itu namanya? Satu kartu, saya buat kartu handmade. Hari itu toko belum buka, saya jalan.
Sambil gendong Jessica, saya berkata terima, masuk, diterima tokonya terima kartu saya. Itu sampai seluruh metanoia ambil kartu ucapan dari Memscard. Dan Memscard terakhir Tuhan berkata, touching the word true card. Dan itu benar-benar sampai ke Cina, sampai ke Amerika, sampai ke Belanda. Bahkan saya masih ingat banget almarhum Pak Petrus Agung itu beli 5.000 lembar kartu Memscard itu untuk memberikan seluruh jemaatnya. China Bank, ya China Bank, tahu ada bank namanya China Bank Trust, ya China Bank Trust, dan itu pesan ratusan kartu untuk yang namanya nasabah-nasabah utamanya dia. Saya mau berkata, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tapi hari ini engkau akan membelah kematian saat engkau terkoneksi dengan Tuhan. Saat engkau terkoneksi dengan pemimpinmu. Saat engkau menyatu dengan sedemikian rupa. Setiap kali saya ini sudah mulai gelombang saya, aliran saya, cara saya menangkap Ibu Iin sudah melamban. Saya ini mengkoreksi hidup saya. Kenapa? Ibu Iin tidak pernah salah. Yang salah saya. Kenapa? Saya yang harus menyesuaikan setiap gelombang itu. Saya yang harus menyesuaikan kepada beliau. Bukan beliau yang mengerti saya. Ya, hari ini sekali lagi. Ya. Karena kenapa Tuhan berkata, orang-orang yang berdiri atas yang hidup dan yang mati. Dialah orang-orang yang diperkenan untuk mendekati Allah. Menyentuh Allah. Hari itu Korah, Datan, Abiram dan 250 orang. Mereka masuk, mereka tenggelam, mereka ditelan di dalam tanah yang terbelah. Dan itu adalah tanah dunia orang mati. Tapi ada Harun yang hari itu dia Musa berkata Harun ini kakaknya Musa loh. Betul? Tapi lihat bagaimana Harun menganggap Musa sebagai seorang pemimpin. Harun menundukkan dirinya di saat Musa berkata, Harun bawa ukuman, lari dan berdiri. Hentikan tulah. Mungkin Harun kakaknya bilang begini, ditoyor mungkin Musa. Enak aja lu adik, lu aja yang lari. Ntar kalau kesamber kematian enak aja gua. Lu aja. Bisa kan Harun seperti itu? Oh dia kakaknya kok. Tapi hari itu Harun tahu siapa Musa di hadapan Tuhan. Begitu seluruh hatinya mau sepakat dengan Musa. Dia bawa itu ukupan, dia lari dan dia berdiri antara yang hidup dan yang mati. Orang yang sepakat dengan pemimpin itu tidak pernah mempedulikan dirinya. Itu sepakat dan berkata ya untuk semua yang keluar dari mulut pemimpin. Itu sepakat dan berkata ya untuk semua yang keluar dari mulut Tuhan. Dan semua orang-orang yang seperti itu pada waktu engkau berdiri. Hari itu Harun membawa ukupan. Hari itu bisa kesambar kematian, betul? Kenapa? Seorang imam kalau salah membawa ukupan, dia masuk ke ruang Maha Kudus aja, dia keluarkan dengan kematian. Dan ini Harun harus menghentikan antara yang hidup dan yang mati. Tapi Harun, ya kan dia berdiri antara yang hidup dan mati. Dikatakan firman Tuhan berkata apa? Tulah berhenti. Saya minta arti dari kata stand in the gap. Inilah arti dari kata stand in the gap.
itu adalah bicara berdiri di tanah orang lain. Tidak ada agenda apapun, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada keuntungan apapun yang diperoleh Harun. Dia tidak berkata gini, Musa, kalau nanti aku sudah berdiri stand in the gap dan berhasil, jadiin aku majelis ya, jadiin aku ketua ini ya. Tidak ada. Dan dikatakan apa? Berdiri di tanah orang lain. Hari ini saya harus pergi ke Bangladesh, di mana kematian itu ada. Saudara juga bukan. Mirip aja juga enggak. Mereka orang-orangnya hitam-hitam kayak India begitu. Kata Bu Iin sih saya ada keturunan India katanya. Saya juga enggak tahu, kalau Kalimantan saya ada. Tapi kalau India saya belum tahu ya. Tapi dikatakan di sini berdiri di tanah orang lain. Mungkin hari ini engkau nanti sesudah ini, kita enggak cuma dolingin rumah kita dan semuanya. Tapi kita mungkin harus berdiri untuk Kalimantan. Kita harus berdiri untuk Afrika. Enggak ada untungnya. Enggak ada saudaranya, enggak ada kenalan, enggak ada. Tapi hari ini loh artinya berdiri antara hidup yang mati. Berdiri di tanah orang lain. Tidak ada kepentingan pribadi. Tidak ada. Kenapa? Semuanya adalah untuk kerajaan Tuhan ditegakkan. Amin. Standing in the gap. Terus dikatakan di sini, be in a standing attitude. Posisi siap seperti tentara. Kalau pada waktu nanti kita pergi ke bangsa-bangsa, kita berdiri atas Indonesia, berdirilah dengan sikap seorang tentara. Seorang tentara itu siaga. Seorang tentara itu bisa mendengar komando. Setiap kali saya mengajarkan ketentaraan, penting adalah mendengar komando dari pemimpinmu. Kamu miss, semuanya akan miss. Seperti tadi saya katakan, mendengar dan mendengar tapi tidak mendengar. Kalau kita mau berdiri standing in the gap, dikatakan apa? Posisi siap seperti tentara. Hari ini pasukan terdahsyat siap. Jangan cuman kenceng hari ini. Tapi gini, setiap kali Senin, ayo semuanya kita akan musir puting beliung. Ada. Kata Joshua, ini kenapa kok pada udah kayak umur 40 tahun, 50 tahun semua berdirinya aja lamban banget. Seorang tentara setiap kali berdiri diajak semuanya. Kalian siap sedia kapanpun dipanggil, kapanpun dibutuhkan. Amin. Di sini hadir. Seringkali saya mau berkata, ada banyak orang ada di dalam ibadah tapi tidak hadir di ibadah ini. Benar? Hari ini mungkin, habis ini ke mall, habis ini makan apa, dan tidak hadir di tempat ini. Dan inilah saya mau bilang, ayo belajar hadir. Kalau engkau nanti ditugaskan di Bangladesh, engkau ada di Pakistan, engkau tidak mungkin bisa berdiri atas tempat itu, atas kota itu kalau engkau tidak hadir di tempat itu. Maksudnya apa? Roh, tubuh, dan jiwamu tertuju. Dan engkau berdiri di tempat itu. Kalau engkau berkata, aduh kayaknya enak di rumah ya, ada bantal empuk, ada istri yang masakin. Gak usah berangkat. Kenapa? Engkau tidak sedang hadir. Amin. Yang namanya standing in the gap, itu engkau hadir. Ya. Menjadi hamba. Menjadi hamba ini seperti ini. Setiap kali saya itu paling gemes sekali kalau saya ini berhadapan dengan roh kematian, roh kebodohan, roh kemiskinan. Saya tuh suka gemes banget.
Jadi saya suka nggak sabaran. Kemarin beberapa tim kami yang di Bangladesh mungkin udah ratusan kali kena semprotan saya. Semprotan pemadam kebakaran. Gitu ya, lumayan kan kenceng itu. Tapi hari itu Tuhan itu berkata begini, nak, menjadi hamba. Kalau aku mau, kita ini dipanggil untuk membelah yang namanya kemiskinan, kebodohan, dan kematian. Hari itu Tuhan itu kasih perumpamaan, saya lucu. Hari itu ada Yesus dan Lazarus, betul? Ya, Lazarus sudah mati 3 hari dan ada di kubur. Coba kata Tuhan bilang gini, kalau yang manggil itu bukan Yesus. Kan hari itu Yesus datang dan berkata, Lazarus bangkit dari kubur. Betul? Dan Lazarus bangkit dan keluar. Kata Yesus, Tuhan itu ngomong, kasih perumpamaan saya lucu. Jadi ini menerangkan tentang hamba ini lucu banget. Tuhan tuh ngomong gini, kalau seandainya yang datang mamanya Lazarus. Lazarus bangun, belum cuci piring. Pasti kata Tuhan, Lazarus lebih memilih mati di kuburan daripada bangkit dari antara orang mati. Ngerti enggak maksudnya? Tuhan itu berkata gini, untuk bisa menarik seseorang keluar dari lubang kematian, dari lubang kebodohan, dari lubang kemiskinan, Tuhan berkata, buat jalur. Buat jalur. Seperti Tuhan pernah turun ke dunia orang mati untuk mengalahkannya. Dan Tuhan sekali lagi, hari itu Tuhan sudah buat jalur dengan hati Lazarus. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus berkata, bangkit. Lazarus dengan seluruh kain kafan dan semuanya, dia harus lompat bangkit. Kenapa? Yang dia dengar adalah suara dari orang yang dia percaya. Suara dari orang yang dia cintai. Suara dari orang yang begitu berharga dalam hidupnya. Hari ini pertanyaannya, seberapa Tuhan berarti dalam hidupmu, sehingga suaranya itu bisa membuat engkau keluar dari lubang kubur. Engkau lompat dari kematian itu. Kenapa? Karena engkau tahu engkau gak bisa terpisah daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhanmu Tuhan yang hidup dan tidak bisa ada kematian yang bisa menyentuh dia. Amin. Dikatakan orang yang berdiri standing in the gap adalah orang yang bisa menyentuh Tuhan. Kenapa? Mereka tidak ada kematian. Tapi yang ada adalah dia berdiri, dia hidup, dia menyatu dengan Tuhan dan dengan pemimpinnya. Amin. Ya, yuk saya mau tutup, semuanya tutup mata.